Sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Bagaimanakah proses pengelolaan arsip audiovisual kita ini? Iya betul, seiring perkembangan teknologi juga alat baca akan berubah juga. Tentu akan semakin kompleks sih, karena kita berada di dunia digital yang rentan yang Assalamualaikum, saya Hardi, selamat datang di Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Literasi kearsipan yang terbatas mendeskripsikan arsip hanya sebatas kertas. Arsip audiovisual seringkali termarginalkan dengan berbagai macam alasan. Teknologi yang terbatas, minimnya sumber daya manusia yang berkapabilitas, dan tidak masuk dalam kegiatan prioritas menjadi alasan terbengkalainya arsip audiovisual yang berintegritas. Arsip audiovisual merupakan arsip yang penuh dengan tantangan dalam pengelolaannya karena membutuhkan higher technology, higher capability, dan juga higher cost. Bagaimanakah kondisi kearsipan audiovisual di Indonesia? Dan bagaimanakah cara mengelola arsip audiovisual tersebut? Inilah tema showcase kita kali ini, Managing Audiovisual Records. Arsip audiovisual itu arsip yang bisa didengar atau dilihat dengan menggunakan alat khusus dan disimpan dalam berbagai macam bentuk, bisa seperti film, mikrofilm, ataupun bentuk rekaman di dalam kaset. Arsip audiovisual itu adalah arsip berbentuk file, soft file yang memang kita simpan di dalam media berbentuk hard disk ataupun apapun seperti itu. Arsip audiovisual itu adalah tata cara penyimpanan file dalam bentuk audio atau video yang berdasarkan biasanya disimpan dalam keadaan abjad. Arsip audiovisual adalah arsip yang dapat dilihat atau didengar menggunakan alat tertentu atau alat khusus. Arsip audiovisual memiliki berbagai macam bentuk, contohnya seperti foto, video, rekaman audio, rekaman suara, dan sebagainya. Arsip audiovisual biasanya disimpan di ruangan tertentu dengan suhu tertentu supaya nggak rusak, dan dia sebisa mungkin dijauhkan dari magnetik sehingga arsipnya bisa terjaga dan bisa digunakan terus-menerus. Cara merawatnya yang pasti menyimpan di file yang memang gampang kita cek dan dapat kita temukan dengan mudah, dan diberi nama sesuai dengan file nama tersebut gitu. Dan ditempatkan di nama filenya disesuaikan, namanya apa, tanggalnya kapan, seperti itu sih. Dan ditempatkan dengan pas. Untuk tata cara penyimpanannya bermacam-macam, ada yang dengan menggunakan box atau dengan penyimpanan di hard disk, seperti itu sih. Cara merawat arsip audiovisual biasanya menggunakan lemari atau kabinet yang disimpan di dalam suatu ruangan. Ruangan tersebut juga diatur suhu dan kelembabannya menggunakan air conditioner maupun menggunakan silika gel. Arsip audiovisual seringkali dianggap sebagai tambahan belaka terhadap arsip kertas lainnya. Tetapi kalau misalkan kita lihat sendiri bahwasanya arsip audiovisual dapat memberikan suatu gambaran yang nyata atas suatu peristiwa. Sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Bagaimanakah proses pengelolaan arsip audiovisual di negeri kita Indonesia?
telah hadir bersama kita Arsiparis Ahli Muda Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Kurniawan Budi Santoso, STMT. Selamat pagi nih Pak Budi. Selamat pagi Mas Ardi. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nih, jadi memang di topik yang kita kali ini, pembahasan di tema kita, showcase kita kali ini adalah membahas mengenai arsip audiovisual. Ya. Nah, jadi memang pandangan monoton yang seringkali muncul adalah bahwa jenis arsip yang biasa kita kelola terbatas terhadap suatu arsip yang bentuknya kertas, konvensional berupa kertas, gitu. Jadi yang ketika bentuknya berupa arsip audiovisual, mungkin yang bentuk film atau lain sebagainya, menjadi termarginalkan seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih perkembangan arsip audiovisual sejak awal sampai dengan saat ini? Perkembangan arsip audiovisual itu seiring dengan perkembangan teknologi juga, Mas Ardi. Jadi seperti misalkan zaman dulu kita mengenal dari audiovisual ya, berarti dari kalau nenek-nenek kita dulu mungkin ada acara misbar itu. Ya, bioskop layar tancap kalau kata orang Betawi itu. Kalau di Jawa misbar, kalau gerimis bubar. Itu audiovisualnya, informasinya itu terekam dalam suatu pita seluloid. Nah, baik itu yang mungkin ada yang 35 mili, ada 16 mili, ada 8 mili gitu. Itu seperti itu. Kemudian seiring perkembangan zaman dia bergeser lagi. Ada teknologi kaset video gitu. Baik VHS, Betamax gitu kan. Ada U-Matic 1 inci, 2 inci seperti itu. Kemudian berkembang lagi menjadi teknologi digital seperti yang kita kenal sekarang. Ya, betul. Ya, dengan media yang mungkin di awal-awal adalah bentuknya laserdisc gitu kan, kemudian jadi DVD gitu. Sampai sekarang sudah tidak perlu lagi media seperti itu, tapi sudah tersimpan dalam suatu digital storage atau server, kira-kira seperti itu. Jadi mulai dari bentuknya tadi seluloid sampai dengan sekarang bentuk digital. Iya. Dan ini berarti bahwasanya selain dengan kita membicarakan bentuk arsipnya, berarti juga termasuk ada alat baca yang berbeda-beda dong ya, Mas Budi? Iya, betul. Seiring perkembangan teknologi juga alat baca kan berubah juga kan? Oke, kalau gitu. Jadi ada dua hal yang memang harus kita fokuskan di sini. Iya. Media penyimpanan arsipnya dan alat bacanya. Iya. Nah, dengan variasi dan bentuk yang tadi cukup beragam gitu ya. Sebenarnya mungkin sering kali ditanyakan oleh teman-teman, bagaimana sih cara nyimpan dan cara merawat fisik arsip dari arsip audiovisual? Karena kan kita tadi bentuknya ada yang seluloid, ada yang bentuknya CD dengan beragam macam. Apakah memang sama dengan bentuk kertas atau ada hal lain? Secara terminologi mungkin sama ya, pemeliharaan gitulah ya. Ya, pemeliharaan. Cuma yang dipelihara beda, objeknya beda, otomatis caranya juga akan berbeda gitu. Kalau arsip kertas mungkin kita hanya memelihara fisik arsipnya saja karena informasi bisa segera tertangkap oleh panca indera kita, mata kita, telinga kita gitu. Tapi begitu audiovisual, baik yang campuran audiovisual atau audio sendiri dan visual sendiri atau video gitu, itu membutuhkan alat bantu untuk kita mengetahui isi informasi arsipnya gitu kan. Jadi otomatis pemeliharaannya seperti yang tadi Mas Hardi sudah singgung. Jadi arsipnya dipelihara, alat bacanya juga dipelihara gitu kan. Betul, ya? Seperti itu. Jadi ya kalau misalkan itu video gitu, atau kita mulai dari awal, dari yang tadi pita seluloid. Berarti kita harus memelihara selain pita seluloidnya sendiri sebagai arsip, juga si proyektor untuk alat pemutarnya. Ya kan? Dua hal itu ya jadi ya. Kemudian kalau yang lain, misalkan video gitu. Video berarti video playernya juga harus dipelihara juga, di-maintain. Kalau dari kearsipan Australia, mereka sudah mendeklar bahwa berdasarkan riset mereka 2025 itu player-player itu sudah akan punah ya. Mereka memberikan titik akhirnya atau end game-nya itu di 2025. Itu menurut kalau kita buka website dari kearsipan Australia seperti itu. Tapi ketika kita melihat kondisi saat ini, sebenarnya baik apakah memang suhu ruangan penyimpanan itu apakah memang sama? Kemudian tempat menyimpannya apakah memang kita ketahui ya, kita menyimpan biasanya karena teman-teman mungkin juga biasanya menyimpan dalam bentuk kertas gitu ya, kertas yang disimpan dimasukkan ke dalam box, ditaruh dalam rak gitu ya. Apakah untuk bentuk audiovisual gambaran seperti apa Mas?
Oh ya, jadi kita untuk penyimpanan kita akan merujuk kepada peraturan ANRI tentang preservasi, pedoman preservasi arsip gitu ya. Kalau nggak salah nomor 23 tahun 2011 gitu, tentang pedoman preservasi arsip statis. Jadi untuk arsip-arsip audiovisual itu salah satunya adalah ada standarnya, standar suhu, standar kelembapan udara, juga standar untuk media simpannya sendiri atau rak penyimpanannya itu. Sebagai contoh misalkan arsip seluloid gitu ya. Itu di peraturan tersebut distandarkan bahwa suhu adalah 15 derajat Celcius. Oke, 15 derajat. Atau plus minus 3 derajat. Kemudian kelembapan ruangan itu antara 45 sampai dengan 50% relative humidity. Gitu. Nah, itu pun nanti untuk yang arsip yang lain, jadi arsip audiovisual untuk seluloid itu ada yang masternya. Masternya itu disimpan di suhu yang lebih dingin lagi. Kalau tadi 15 derajat Celcius plus minus 3 derajat, ini yang negatif itu maksimal 15 derajat. Jadi tidak boleh melebihi 15 derajat. Dan dan disyaratkan juga penerangan harus gelap, jadi terlindungi dari pencahayaan, seperti itu. Jadi memang spesifikasinya cukup berat dan rumit sebenarnya kalau dilihat ya. It's gonna be high cost juga. Ya, terus high cost ya? pasti. Nah, tadi nih menarik yang tadi Mas Budi sampaikan mengenai penelitian yang di Australia. Oke, mengatakan bahwasanya memang dengan adanya transformasi ke arah digital ini, pastikan kita memang membutuhkan untuk yang lama arsip-arsip audiovisual dengan bentuk-bentuk yang lama dalam bentuk real atau lain sebagainya perlu dilaksanakan yang namanya digitasi. Betul. Kita rubah semua ke dalam bentuk digital. Itu tadi dengan adanya titik cut off di 2025. Nah, sebenarnya mekanismenya bagaimana sih cara kita melaksanakan digitasi dengan menjaga kualitas dan keautentikannya dari terhadap audiovisual tersebut? Kita mulai dari menjaga kualitas. Jadi saat kita akan mendigitalkan, men-scan lah ya suatu arsip audiovisual, anggaplah dari pita seluloid. Betul. Itu langkah yang pertama itu adalah justru kita merestorasi dulu. Jadi merestorasi itu bisa dari kita melakukan pencucian ya, dicuci dulu di seluloidnya itu dicuci, kemudian dicek apakah ada sambungan. Kalau di seluloid kan ada sambungan antar frame itu ya. Ya, sudah benar semua atau tidak, jangan-jangan ada frame yang over atau saling numpuk gitu, itu harus dicek. Ada yang rapuh tidak? Kalau ada yang rapuh, ada yang numpuk, kita harus memperbaikinya dulu lah ya. Diperkuat sambungan-sambungannya, baru kemudian kita akan melakukan scanning itu, tahap pendigitalan tersebut. Seperti itu. Berarti untuk terhadap ini sebagai gambaran juga nih buat ke teman-teman kearsipan kita. Dengan berbagai jenis tadi ya bentuknya, ada yang real ukuran berapa Mas Udi? 35 mili. 35, kemudian berapa lagi? Ada 16, ada 8, kemudian ada bentuknya piringan, ya, ada dan lain sebagainya kaset gitu ya. video seperti itu. Kita harus merubah ke bentuk digital. Ya. Berarti apakah memang alatnya per masing-masing harus ada berarti seperti itu? Oh ya, alat-alatnya ada, alat untuk pendigitalannya beda-beda seperti itu. Oke, benar. Dan high cost tentunya. High cost ya. Iya. Jadi kita nggak hanya membicarakan mengenai masalah audiovisual saja terkait materinya atau terkait kontennya, ini juga kita membicarakan biayanya ya. Karena setiap high technology pasti butuh high cost, high capability ya. Gitu ya. Betul. Ini kata-kata Mas Budi sebenarnya juga deh. Nah, kemudian gini, terkait tadi kita sudah mengeluarkan high cost dan banyak hal lainnya. Yang diharapkan dari suatu pemerintah adalah dapat memberikan satu impact yang besar ke masyarakat. Betul. Sebenarnya untuk arsip audiovisual ini, bagaimana sih sebenarnya cara mungkin masyarakat secara umum, apakah mereka bisa meminjam langsung atau meminta duplikasi atau lain sebagainya terhadap arsip audiovisual? Ini konteksnya arsip nasional ya? Ya, arsip nasional. Jadi di arsip nasional mungkin belum semua sudah terdigitalkan. Jadi akhirnya kita dalam melayani permintaan masyarakat gitu, stakeholder yang membutuhkan, itu kita ada dua metode gitu. Kalau yang sudah digital kan mungkin sangat sederhana. Pada prinsipnya alurnya sama, datang ke ruang baca atau mungkin kita yang orang datang langsung dulu, insight dulu. Yang insight berarti orang datang ke ruang baca, kemudian dia melakukan
mencari apa yang arsip yang diinginkan, kemudian mengajukan peminjaman, sehingga kemudian dilanjutkan oleh di ruang baca tersebut untuk mengambil di depo penyimpanannya. Kemudian kalau sudah digital, itu biasanya kita ada 2 alternatif. Kalau yang belum masuk ke sistem, kita akan diberikan bentuk DVD untuk di preview sendiri. Kita menyediakan ruang untuk preview, komputer untuk mempreview. Tapi kalau yang sudah masuk ke dalam sistem di ruang baca, mereka tinggal mengakses melalui suatu aplikasi SIKS gitu, Sistem Informasi Kearsipan Statis yang ada di ruang baca. Nah, seperti itu. Itu kalau yang sudah didigitalkan. Kalau yang belum digitalkan, ini biasanya akan memakan waktu agak lama. Karena yang masih berupa pita seluloid, berarti kita harus mengantri untuk memutar filmnya menggunakan proyektor. Jadi kayak nonton bioskop zaman dulu gitu. Nah, tapi ini yang belum didigitalkan masih relatif tinggal sedikit ya Mas Ardi ya. Jadi sama prosesnya, mereka datang ke ruang baca, mendaftar tapi tidak serta-merta bisa langsung mempreview. Jadi masuk daftar waiting list antrian gitu. Karena alat baca memang juga terbatas. Iya, karena gitu. Proyektor. Betul, ya. Jadi kita nanti akan disediakan ruangan khusus untuk nonton layar tancap tadi gitu. Dengan ada operator untuk menjalankan proyektornya. Seperti itu untuk mengaksesnya. Kemudian kalau untuk menginginkan kopi di duplikatnya itu juga bisa. Jadi tidak harus satu reel semua, tapi kita mau menit yang keberapa itu bisa. Seperti itu. Dan itu dimungkinkan kan? Dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Berarti memang ini asas manfaatnya kan bisa memberikan dampak banyak nih buat baik kita internal dari kementerian lembaga ataupun juga untuk masyarakat halayak secara luas gitu. Nah, kemudian tadi nih menyambung ke masalah peminjaman ataupun dengan akses arsip audiovisual mungkin yang sudah beredar banyak. Sebenarnya bagaimana tadi terkait juga yang transformasi ke arah digital, menjaga keautentikan sebenarnya tadi, menjaga kita bagaimana cara kita tahu bahwa arsip ini memang yang autentik, arsip ini enggak autentik atau seperti apa untuk terhadap arsip audiovisual. Ya. Oh ya, tadi sudah disinggung otentik tapi saya belum menjawab. Jadi untuk keautentikan kita bicara yang mana dulu nih? Ya, anggaplah yang non digital dulu lah. Non-digital. Yang masih fisik. Kalau yang masih fisik berarti keautentikan itu juga tidak semata-mata kepada materinya, tapi ada materi maksudnya arsipnya sendiri, gulungan reel filmnya sendiri. Tapi juga harus ada dokumen pendukungnya bahwa yang menyatakan bahwa benar gulungan film ini diakuisisi dari suatu lembaga pemerintah. Di situ ada suatu pernyataan, ada berita acara waktu penyerahan ke Arsip Nasional. Nah, itulah yang akan menjadi jaminan bahwa memang benar gulungan film ini adalah berasal dari lembaga penciptanya. Itu yang bentuknya non digital. Kalau yang sudah digital tentu akan semakin kompleks gitu kan, karena kita berada di dunia digital yang rentan kan. Dunia digital itu rentan, mudah ada pemalsuan, mudah ada akses dari orang yang tidak berhak dan melakukan apa-apa terhadap file digital kita. Jadi ada tambahan untuk menyatakan keautentikan suatu arsip digital audiovisual gitu. Yang pertama tetap yang tadi tentang penyerahan berita acara dilengkapi dengan daftarnya itu sebagai penguat terhadap autentikasi materi arsipnya itu sendiri. Tapi juga harus dilengkapi dengan proses mengautentikasi file digital, yaitu dengan prinsip-prinsip penggunaan keamanan informasi digital atau penerapan teknik keamanan informasi digital gitu. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan teknik misalkan hash function, hash value gitu kan. Yang dimana hash value itu adalah merupakan sidik jari lah ya kira-kira kalau saya menganalogikan sidik jari dari suatu file digital. Jadi setiap file digital itu punya sidik jari tertentu yang berbeda dengan file digital yang lain. Kalau di Arsip Nasional kita menerapkannya adalah setiap file tersebut kita ambil nilai hash-nya dan kita simpan di suatu database. Kalau di ANRI namanya Electronic Depot atau eDepo, kita simpan di situ. Yang itu nanti akan menjadi bahan pembanding jika ada arsip digital yang lain yang men-challenge istilahnya. Mengaku-ngaku, saya original loh dari ANRI, coba kita ambil nilai hash function-nya.
hash value-nya. Kalau sesuai berarti oh ya memang benar arsip tersebut dari arsip nasional atau identik dengan yang ada di arsip nasional. Itu hanya salah satu metode saja, ya, betul. seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah dengan penerapan teknik keamanan informasi digital seperti itu. Berarti memang tadi perkembangan teknologi mudah menggunakan, tantangan dalam melaksanakan menjaga keautentikan ya. Iya. Cukup banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan di situ. Betul. Berarti kan tadi dengan tantangan tadi nih, dengan banyaknya tantangan ya. Mungkin selain itu apa yang bisa disampaikan mungkin? Tantangan dari sisi kebijakannya apa? Kemudian tantangan dari sisi sumber daya manusianya gimana nih untuk saat ini terkait dengan arsip audiovisual? Betul, memang tantangan pada dunia digital, kalau menurut Luciana Duranti, itu seorang arsiparis dari Kanada, dia juga tokoh di ICA, International Council on Archive, itu tantangan utamanya memang autentikasi tadi. Gitu. Di dunia digital seperti itu. Tadi yang belum saya singgung adalah bahwa arsip digital, entah itu audiovisual ataupun tekstual ataupun apapun, itu harus dilindungi dengan sistem informasi yang handal. Jadi dia tidak cukup hanya yang penting disimpan di storage saja, tapi dia harus punya sistem informasi yang handal yang mampu menjamin integritas dari arsip digital kita, entah itu audiovisual atau bukan, termasuk dengan metadata pendukungnya. Karena itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan karena menjamin keautentikan suatu file digital. Nah, untuk melakukan itu semua sudah disinggung juga oleh Mas Hardi tadi. Kita butuh yang pertama kita sebut-sebut high cost, karena akan melibatkan teknologi tinggi, gitu kan, yang mungkin setiap 3 bulan akan lahir terus teknologi yang baru, yang tentu kita juga harus selalu update, dan itu akan menambah cost lagi terus seperti itu. Jadi yang kedua kemudian SDM-nya, teknologi kita sudah punya, tapi tidak ada SDM yang mampu, ya kita tidak ada gunanya teknologi tersebut. Tapi yang paling penting itu adalah kebijakan, karena itu adalah dasar atau pondasi utama dalam kita memanfaatkan SDM dan teknologinya. Karena dalam kebijakan itu selain payung hukum, legalitas, juga terkait di dalamnya adalah proses bisnis, tata kelola, bagaimana kita mengelola arsip kita, yang itu ujungnya adalah untuk menjamin legalitas atau keautentikan arsip kita. Seperti itu, Mas Ardi. Wah, ini cukup banyak tantangannya. Tapi ketika ngelihat real condition saat ini, gitu, kebijakannya berarti kita apakah masih perlu banyak aspek yang kita harus improve? Kemudian juga apakah arsiparis di Indonesia itu yang kuantitasnya kemarin kita sudah bahas dengan Pak Direktur SDM Kearsipan, apakah memang mereka juga diperlukan untuk sertifikasi terkait khusus untuk mengolah arsip audiovisual dengan tadi kriterianya yang cukup unik, dengan media yang cukup variatif dan sebagainya? Gimana maksudnya? Ya pasti itu, Mas Arya. Jadi kalau kemarin-kemarin SDM Kearsipan itu ya, tahun-tahun yang lalu mungkin dianggap sebagai SDM yang termarginalkan gitulah ya, dengan ya ini bukan kita memandang rendah diri kita gitu, tapi bagaimana lingkungan, environment itu memandang SDM Kearsipan dianggap sebagai SDM dengan kapabilitas yang kalah dibandingkan SDM yang lain. Dengan perkembangan teknologi akan menuntut SDM Kearsipan untuk menaikkan kualitasnya. Dia harus juga paham tentang dunia IT itu, TIK, teknologi informasi. Untuk sampai ke tataran itu tentu harus melalui juga ya pendidikan, pelatihan, dan tentu untuk menjalankan tugasnya, karena sebagai jaminan terhadap produk yang dihasilkan oleh si arsiparis, tentu harus ada legalitas atau dasar terhadap kemampuan si arsiparis kan. Oke, betul ya. Maka berarti juga kapabilitas dia harus tersertifikasi untuk menjamin bahwa pekerjaannya itu sesuai dengan standar yang berlaku, karena jaminannya adalah keautentikan. Dan ingat, salah satu fungsi arsip adalah sebagai bukti hukum. Bukti hukum akan menuntut kapabilitas dari orang yang mengelolanya. Betul. Kalau kita di pengadilan pasti akan ditanya, Anda siapa gitu.
kenapa Anda mengelola atau men-scan kemampuan Anda apa? Adakah sertifikat atau bukti yang mengatakan bahwa Anda capable untuk menjalankan tugas ini? Kalau tidak capable, tentu keautentikan juga akan diragukan, dipertanyakan. Iya, tentu kita tidak bisa menyomot orang di pinggir jalan untuk melakukan pengelolaan. Mungkin hasilnya sama, tapi di mata hukum itu akan berbeda nilainya. Jadi sertifikasi menurut saya ke depan harus untuk arsiparis mengelola dunia audiovisual, khususnya TIK. Gitu. Nah, jadi memang teman-teman arsiparis juga harus bersiap terus semakin mengembangkan nih kapabilitas, terutama di sisi ilmu digital ya, gitu ya, untuk mengikuti perkembangan yang saat ini. Nah, tadi kita sudah bahas juga mengenai, saya singgung lagi terkait masalah transformasi ke arah digital. Berarti melaksanakan yang namanya kegiatan alih media ya, kalau kita membahas ke arah Undang-Undang 43. Nah, apakah mungkin memang terjadi, biasanya kan pada saat melaksanakan alih media ataupun penyimpanan, ada suatu kesalahan atau dimungkinkan terjadi suatu kerusakan terhadap arsip audiovisual, entah itu yang bentuknya real atau bentuknya piringan hitam atau lain sebagainya. Dan ketika misalkan terjadi kerusakan, pernah nggak sih langkah-langkah apa yang sudah dilaksanakan untuk melakukan restorasi perbaikan tersebut? Baik, jadi kita bicara mulai tentang restorasi itu ya, bagaimana intinya menjamin hasil dari pendigitalan itu kan ya. Betul. Nah, di awal mungkin sudah saya singgung tadi di awal bahwa sebelum kita melakukan digitalisasi, kita melakukan dulu restorasi. Nah, restorasi itu adalah untuk menjamin hasil scanningnya itu sedekat mungkin seperti arsip tersebut di awal saat dia tercipta, kan? Karena seperti arsip audiovisual itu banyak sekali permasalahannya. Kita tahu dari bahannya sudah plastik lah ya kira-kira ya. Mudahnya plastik. Plastik itu akan penurunan kualitasnya, deterioration-nya gitu kan. Ada gitu kan. Dan lebih rentan mungkin saya ya secara chemical gitu ya, secara kimia. Karena di dalamnya juga nempel emulsi untuk tempat merekamnya informasi tersebut. Itu akan mudah sekali mengalami penurunan kualitas. Penurunan kualitas itu bisa keriting seluloidnya, gitu. Kemudian ada scratch mungkin karena sering diputar. Nah, itulah yang direstorasi di awal dulu. Jadi restorasi fisik dulu, kemudian ditangkap atau di-scan, akan menghasilkan suatu file digital. Itu juga kadang-kadang file digitalnya kurang bagus. Karena ada tanda scratch, mungkin ada jamurnya, ada flicker, jadi gelap terangnya berubah karena termakan usia, gitu kan, ada penurunan kualitas. Itu kemudian hasil tersebut harusnya hasil yang sudah berupa file digital itu dilakukan restorasi digital. Itu untuk di negara-negara maju yang pernah saya lihat gitu ya, seperti di Korea Selatan, seperti itu dia melakukan hal tersebut dari restorasi digital atau mungkin bahasa mudahnya enhancement itulah ya, memperbaiki kualitas gitu. Tapi untuk di arsip nasional sendiri itu belum sampai di tahapan itu. Jadi kita baru mengcapture, jadi baru men-scan dulu menghasilkan file digital. Sebenarnya ada rencana gitu. Ada perencanaan semenjak tahun 2021 ini untuk penerapan, untuk mulai membangun restorasi digital gitu. Bahkan mulai tahun 2020. Tapi karena adanya pandemi, ada refocusing anggaran dan sebagainya, akhirnya untuk sementara kita undur sebentar itu. Dan kalau melihat perkembangan per hari ini Arsip Nasional sudah mulai membeli beberapa peralatan untuk kemudian dilakukan proses tadi, yang restorasi digital tadi. Dan mungkin tahun ke depan dimulai pendidikan lah ya, diklat-diklat untuk SDM-nya untuk bisa melakukan restorasi digital. Jadi kira-kira seperti itu. Banyak akan tahapan-tahapan persiapan tersebut sudah kita menuju ke arah sana ya Mas, iya, betul. Di Indonesia ya. Pengennya sih seperti yang kita lihat di YouTube ya. Dilihat di YouTube itu kan ada film-film Perang Dunia Kedua yang tadinya dalam hitam putih kemudian di recoloring gitu kan, diwarnain sehingga lebih enak untuk dilihat seperti itu. Iya betul, karena memang perbaikan kualitas ternyata jadi hal yang
baik juga ya untuk dapat kita nikmati pada saat kita menonton hal tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali merujuk ke undang-undang. Di Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, itu membahas mengenai penyusutan. Betul. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan pertanyaan besar juga dari teman-teman arsiparis ataupun pengelola. Sebenarnya kalau untuk arsip audiovisual itu juga dilaksanakan pemusnahan atau tidak? Kita kembali ke, kalau kita bicara tentang penyusutan, tentu rujukan kita apa Mas Ardi? Jadwal retensi arsip gitu kan. Ya, kita lihat di jadwal retensi arsip yang berlaku di instansi kita gitu kan. Misalkan di Kementerian Keuangan, coba dilihat di retensinya seperti apa di situ menjelaskan tentang penyusutan arsip audiovisualnya. Kalau di arsip nasional yang di jadwal retensi arsip kita itu adalah masternya tetap dipelihara, masternya itu tetap akan statis lah, menjadi statis, akan permanen. Yang kopi-kopinya inilah yang akan dimusnahkan seperti itu. Itu kalau di retensi kami. Jadi intinya adalah pemusnahan tetap ada di audiovisual, tapi kita merujuk ke jadwal retensi arsip. Bagaimana bunyi atau aturan yang sudah ditetapkan di jadwal retensi arsip itu. Tadi saya berikan contoh kalau di arsip nasional. Arsip audiovisual biasanya dari hasil publikasi, untuk kebutuhan publikasi, sosialisasi, atau dokumentasi suatu acara itu di state, di situ dinyatakan bahwa masternya dipermanenkan. Oke, jadi seperti memang itu. Tetap kita harus mengacu kembali ke jadwal retensi arsip. Iya, jadi betul. sebagai pedoman kita, jadi intinya JRA itu tidak hanya membicarakan arsip kertas, tapi juga secara holistik membicarakan arsip bentuknya audio, visual, audiovisual dan sebagainya juga ikut masuk ke dalamnya ya. Oke, dan kemudian berlanjut, tadi kita sudah membicarakan pemusnahan. Nah, sekarang mungkin di titik akhir bagi teman-teman kementerian lembaga adalah melaksanakan penyerahan sebagai kewajiban untuk arsip yang berketerangan permanen di JRA. Sebenarnya bagaimana sih nih cara kita pada saat menyerahkan yang namanya arsip dalam bentuk audiovisual? Tadi yang bentuknya real, mungkin ya kita serahkan realnya atau seperti apa. Kemudian yang bentuknya digital atau seperti apa nih, mungkin bisa diberikan informasi nih buat teman-teman rekan sekalian. Ya. Jadi kita bicara tentang penyerahan berarti ya, yang sudah di JRA-nya statis gitu. Nah, penyerahan itu kalau kita merujuk kepada peraturan tentang penyusutan arsip gitu, itu langkahnya sebenarnya sama saja, mau arsip konvensional berupa tekstual maupun arsip audiovisual. Langkahnya sama saja. Jadi dimulai dengan pembentukan tim lah ya. Tim yang kemudian akan melakukan penilaian terhadap arsipnya. Arsip yang dimiliki dengan merujuk kepada jadwal retensi. Setelah dilakukan penilaian itu akan menghasilkan suatu daftar arsip. Daftar arsip usul serah. Daftar arsip yang akan diusulkan untuk diserahkan ke lembaga kearsipan, arsip nasional dalam hal ini untuk lembaga pusat. Kemudian daftar usul serah itu akan diberikan kepada arsip nasional untuk diverifikasi lah ya, dinilai itu. Benar nggak ini? Memang harus diserahkan atau tidak? Kalau memang sudah dinyatakan oke, ini semua sesuai dengan peraturan perundangan, tentu akan dilakukan langsung persetujuan. Tapi kalau ada yang mungkin daftar arsip yang di daftar arsip tersebut ditemukan ada yang ini kayaknya perlu dilihat dulu lah, dilihat dulu. Maka akan ada tim yang akan melakukan uji petik, jadi melihat benar atau tidak ke lokasi tempat penyimpanan arsip lembaga yang akan menyerahkan tadi. Kemudian tadi setelah turun persetujuan dari kepala arsip, barulah dilakukan penyerahan tadi. Dan pada saat penyerahan tadi tentu selalu ada berita acara dan dilampirkan dengan daftar arsip yang diserahkan. Sesederhana itu Mas Ardi. Nah, terlihat sederhana bagi Mas Budi ini. Tapi mungkin pertanyaan buat teman-teman tadi. Karena tadi Mas Budi membicarakan untuk menjaga keautentikan. Yeah. Kita membicarakan kalau misalkan arsip konvensional, kertas ya kita serahkan kertasnya. Tapi ketika untuk arsip bentuk audiovisual, tadi ada berkas pendukung, ataupun juga mungkin bagi rekan-rekan kearsipan ya yang juga sempat mungkin menciptakan arsip audiovisual, ada arsip yang memang sudah siap rilis. Ada arsip yang stock capture menurut ya. Kemudian juga berkas-berkas pendukung lainnya yang sebenarnya ketika kita membicarakan kearsipan yang harusnya memberkas, apakah memang itu semua juga harus segera diserahkan semuanya, atau hanya mungkin yang siap rilisnya aja yang diserahkan ke arsip nasional?
Kalau di peraturan, kita merujuk kepada peraturan, itu tidak diterangkan secara mendetail seperti itu. Seperti juga dalam JRA, di jadwal retensi arsip, itu kan cuma disebutkan master saja. Tapi master itu apa yang dimaksud itu, apakah stok shoot termasuk, itu belum ada penjelasan yang clear gitu. Tapi pada prakteknya, dalam praktek di arsip nasional, itu ada lembaga yang menyerahkan produknya jadi, produk jadinya. Nah, produk jadinya. Jadi produk audiovisual dari suatu hasil kegiatannya. Sebagai contoh TVRI. TVRI menyerahkan berupa kaset video yang isinya adalah tentang pemberitaan. Jadi udah produk jadi seperti yang kita lihat di TV. Yang rilis di TV. Ya, rilis di TV. Tapi ada juga instansi yang menyerahkan komplit nih, dari mulai stock shoot sampai, kan ada stock shoot dulu, kemudian ada dia dibuat master negatifnya, masih bisu. Kemudian ada lagi pita yang berupa isinya suara saja. Baru kemudian master yang gabungan. Jadi ada gambar, ada suaranya sudah masuk. Baru kemudian ada versi rilisnya. Jadi untuk satu judul itu bisa ada 4-5 macam, Mas Herdi. Dan itu hanya untuk judul. Misalkan nih, ini yang saya sampaikan adalah untuk arsip audiovisual yang diserahkan oleh PPFN. Misalkan untuk satu judul nih, Serangan Fajar, itu ada stock shoot, ada master negatifnya yang sudah disambung-sambung itulah ya. Kemudian ada suara dan ada rilisnya. Jadi ada 4. Kalau satu judul film durasi anggaplah 1,5 jam, satu reel gulungan 10 feet hanya bisa 10 menit, berarti sudah kebayang untuk satu film tersebut ada berapa gulungan gitu. Itu baru untuk satu judul. Jadi seperti itu, Mas Ri. Jadi ada 2 praktek. Tadi ada yang diserahkan masternya saja seperti TVRI, tapi ada yang diserahkan seluruhnya mulai dari stock shoot sampai dengan rilisnya. Demikian. Jadi memang belum ada standarisasi yang dimaksud master itu seperti apa ya. Jadi penyerahan bentuk rilisnya diterima, penyerahan ada stok shutternya juga diterima gitu. Yang penting adalah tetap kita tujuan utama menjaga khasanah arsipan secara keseluruhan. Nah, mungkin tadi itu juga sekaligus pertanyaan penutup dari saya, dan mungkin apakah ada closing statement dari Mas Budi untuk teman-teman rekan arsip sekalian? Silakan. Ya. Mungkin closing statement saya adalah lebih ke arah ajakan ya. Jadi marilah lembaga-lembaga kearsipan ini untuk menyerahkan arsip yang sudah dinyatakan statisnya, entah itu audiovisual, entah itu konvensional. Karena bagaimanapun itu diatur dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa arsip yang sudah dinyatakan permanen itu wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan. Selain itu, dengan menyerahkan tentu sebagai lembaga pencipta akan lebih ringan tugasnya, karena hanya tinggal memelihara arsip yang masih dinamis. Dan itu tentu tidak menjadikan high cost dalam anggarannya untuk mengelola arsip permanennya, karena sudah pindah ke arsip nasional. Jadi mungkin closing statement saya itu, Mas Ari. Jadi marilah kita teman-teman dari lembaga pencipta arsip untuk menyerahkan arsip statisnya. Demikian. Oke, jadi itu closing statement dari Mas Budi. Terima kasih Mas Budi sudah berkenan hadir dalam obrolan kita kali ini, dan juga semoga teman-teman juga terinspirasi dan juga mulai aware terhadap pengelolaan arsip audiovisualnya, sehingga kita dapat memberikan tambahan khasanah kearsipan yang baru bagi negeri kita Indonesia. Sehat selalu untuk rekan arsip sekalian. Terima kasih telah menyaksikan, dan tetap di Ngosip bukan gosip, karena kita bicara fakta bukan kata-kata. Assalamualaikum.